awal Maret sampai sekarang udah mau awal Juni ya kayaknya ya. Berarti mau 3 bulan Iya. sih sebenarnya. Ih, sebosen itu ya Om Ent ya. Berarti sekarang nggak akan ada Apa? mudik-mudikan dong? Apa? Nggak akan ada mudik-mudikan dong? Nggak ada. Mudik-mudik. Nggak ada, nggak ada. Oh. Benar-benar emang sebenarnya sih kalau tradisi gue emang dari dulu tuh pasti di rumah gitu karena kebetulan nyokap pakai Mm-mm. tua biasanya pada ke rumah. Cuman kayak sekarang kayaknya cuma keluarga kecil doang deh. Jadi kayak nggak mungkin kayak dari sepupu-sepupu saudara-saudara nggak akan kesini juga gitu. Oke. Bung Ens mau nanya nih agak OOT nih, out of topic. Mbak Apa nih? Nadira sehat? Hmm? Sehat, 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 sehat semua. alhamdulillah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah. Kok nggak kelihatan ya? Ini lagi di ruang tamu dia lagi bersiapkan buat buka puasa ya. Iya benar. Ibu Eh, yang baik. Oke, Bang En, mau tanya-tanya nggak apa-apa ya, ya Bang, Bung En ya? nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa, boleh dong, boleh dong. Nah, pas selama di rumah aja nih. Ah, Nah, sebelum pandemi sama setelah pandemi itu ada bedanya nggak sih? perbedaannya jelas beda banget sih kalau gue ya gitu. Dan maksudnya kayak Hmm. biasanya gue tiap hari kan udah pasti kalau misalnya kerjaan gue kan weekend tuh Sabtu Minggu. Yes. Terus kalau biasanya Senin sampai Jumat tuh itu pasti ada aktivitas sama anak-anak kayak kita nganter sekolah, terus nganter mereka kayak ekstrakurikuler lah kayak misalnya ada olahraga, ada rockstar gym dan lain-lain. Terus kayak sekarang tuh bener-bener kayak di rumah, terus plus ngajarin anak lagi, mau nggak mau kayak belajar juga ya, biarpun maksudnya apa ya, eh, jadi kayak guru di sekolahannya pun kayaknya ada beberapa yang masih kayak kurang gitu mengerti untuk kayak homeschooling gitulah. Jadi kayak Oke. mau nggak mau otomatis gue jadi ikut ngajarin anak-anak juga gitu. Oke, jadi berarti selama pandemi ini Bung Ens jadi guru juga untuk anak-anaknya di rumah ya? Jadi guru. Iya kan? Oke. Iya Bahasa mau nggak kerennya mau kan, sih. iya kan? Mau nggak mau kan? Oke. Berarti banyak banyak juga dong kayak misalkan kegiatan kayak misalkan contoh nggak usah jauh-jauh deh saya misalkan Nah, selama sebelum ada pandemi saya nggak pernah nih kayak misalkan olahraga di rumah ya di rumah bukan di luar gitu. Nah berarti Bung Ens pun ada beberapa kegiatan yang biasanya tidak pernah dilakukan selama pandemi dan masa pandemi Bung Ens ngelakuin. Nah kira-kira ngelakuin apa aja tuh Bung Ens ketika di rumah? kalau olahraga jarang-jarang sih gua. Tapi kalau misalnya kayak praktis jadi lebih makin sering lah gitu kayak main drum gitu. Mau nggak mau kayak Hmm. kalian bikin-bikin kayak apa ya kayak kemarin lah kayak kolaborasi-kolaborasi yang di rumah aja. Jadi kayak kalau untuk kegiatan gua kayak apa musiknya sih jadi lebih sering ke studio sih jatuhnya gitu. Terus Hmm. dari yang awalnya main drum sekarang sampai ikutan beresin drum, ngelapin drum. Jadi kru Bung, juga gitu. Kenapa? anak-anak lagi pada di rumah nggak Bung Ens? Anak-anak lagi di rumah, lagi di rumah. Padahal Nih. ikutan, biar seru gitu. Mm-mm. Karena jujur aja si 3 second ini sebenarnya kan Ah, kalau yang jadi Bung Ens gimana? nih anak-anak lagi pada nonton biasa tuh. Mm-mm. Ini yang cewek Nabuma lagi apa ini? Lagi nonton katanya. Lagi Terus lagi ini nonton live lagi. lagi terus ini si Gili lagi ngapain? Puasa nggak bang? Oh puasa katanya. Terus biasa ini si Mamu lagi menyiapkan makanan buka puasa. Oh, oke. Gitu. Bung Ens, kan kemarin Ya. kita sempet share story di Instagramnya Motli untuk Mm. para netizen ngasih pertanyaan, ya Mm. kan? Nih, Ya, ya. saya tanyain nggak apa-apa ya. Ada beberapa Boleh, boleh. pertanyaan nih. Kebetulan udah ada 5 pertanyaan. Yang Boleh. pertama itu dari Alex Ardiansyah. Oke. Pertanyaan pertama, kenapa harus pilih Motli daripada yang lain? Berat tuh nih. Kalau gue sih ya emang gue setiap ada beberapa produk gitu yang menanyakan gue untuk endorse sudah pasti gue ngelihat produknya, bahannya dan apa Ya, kenyamanan gue untuk dipakai sehari-hari dan maupun dipakai main drum gitu. ya. Dan gue bukan tipikal kayak langsung oh oke nih terus udah gitu kayak tiba-tiba kedepannya kurang atau gimana. Kalau gue lebih kayak begitu pas gue pakai sehari-hari nyaman, terus udah gitu dipakai buat main drum nyaman, uh, desainnya pun gue juga suka, itu udah pasti gue mau banget bekerja sama dengan produk itu gitu. Kayak contohnya Motley gitu kayak dan Mm-mm.
eh, terutama yang pasti timnya ya, orang-orangnya sih ya. Kalau gue biasanya kalau kerja sama terus orang-orangnya komunikasinya juga kurang, terus kayak apa, gue mau ngasih ide pun nggak bisa. Ini kayak gue bisa kayak gue mau baju yang kayak gini dong, gue mau kayak gini, kayak misalnya baju yang tangan buntung, terus gue pengen Yes. misalnya celeno tapi tangan buntung. Nah itu Anu. walaupun kadang ya mungkin karena memang nggak susah produksinya, maksudnya kayak ada beberapa yang lama tapi terwujud gitu. Nah itu gue senengnya, dan selalu komunikatif lah sama orang-orang Timnya produksinya. ya. Ih, betul Timnya banget. Yoi. itu. Karena Nah, karyawan di kita tuh kalau misalkan apa ya bisa dibilang kalau misalkan soal komunikasi, soal collab itu sangat-sangat terbuka sama brand ambassador yang lain-lainnya juga gitu. Oke, pertanyaan kedua ya Bang ya. oke, siap siap. Sejak kapan Bung Ens jadi brand ambassador Motley dan dari mana inspirasinya? Ini pertanyaannya dari Zea. Jadi ya itu ini jatuhnya udah hampir tahun ketiga kali ya. Sebetah itu ya Om Ens ya? Iya betul, betul. Ya itu tadi. Karena anak-anaknya sih, maksudnya kayak gue kerjanya jadi kayak kerja sama temen gitu loh. Walaupun maksudnya gue sebenarnya baru kenal sama orang-orang Motley itu kayak beberapa gitu, kayak memang baru pas gue masuk Motley, tapi bisa cepet sedekat itu karena ya komunikatif aja gitu. Oke. Pertanyaan ketiga, kita lagi nanya-nanya dulu ya pertanyaan dari para netizen. Yang ketiga itu dari RDHGLNG. Pertanyaannya itu, dari kebanyakan jenis alat musik, kenapa drum yang dipilih Bang? Bentar Bang, sebelum dijawab, kan alat musik tuh banyak Bang, ada kecerekan, ada kecapi, ada seruling bambu, kenapa harus drum gitu? Apa ya? Terinspirasi dari siapa tuh? Awalnya sih gue sebenarnya main gitar. Oh, Jadi oke. kayak awalnya tuh gue main gitar, terus kayak di les lah gitar. Gue gitar tuh sempet sampai les-les di skala musik lah. Terus apa, udah gitu coba main apa keyboard yang atas bawah tuh namanya. Pokoknya itulah. Pianika, Keyboard, nah, bukan ya? pianika. Pianika kan satu doang, ini atas bawah. Oh, itu namanya apalah lupa ya. Itu sempet juga les, terus tapi gue kayak gak tertarik. Karena kayak menurut gue susah ya, warnanya hitam putih sama semua, ngapalinnya ribet. Drum juga susah Bang. Itu sebanyak itu gitu. Drum juga nggak segampang itu loh. Iya sih, tapi ketertarikan gue tuh kayak begitu, itu juga sebenarnya gue telat sih untuk main drum, kayak baru pas SMA kelas 1 itu gue baru mulai start main drum. Terus Oh, berarti kayak udah itu berapa kan tahun tuh Bang? eh, Dari awal abang apa pertama kenal sama drum, kenal mungkin udah lama ya. Berarti pertama kali menekuni sampai akhirnya jadi sepro ini itu berarti udah berapa tahun? kalau dibilang berapa tahunnya lama, dapat berasa tua jadinya. Nah itu justru saya tuh mancing di hati Jadi Bung gitu Es ya. ngomong. Kayak apa? Dari berarti kayak sekitar hampir 25 tahunan ya. Berapa? 25 tahunan lah dari 25 awal start tahun drum kalau sampai misalkan sekarang. orang udah lahir berarti itu udah fresh graduate pun udah lewat seperempat abad Bung En. Ya kan? 25 tahun tuh lagi ininya lah, lagi apa? Matang-matangnya lah. Oh, oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bung Es ya. Oke. Dari Ahmad Suwan. Pertanyaannya, rencana besar yang sudah disiapkan setelah pandemi selesai apa, Bung En? Rencana besar. Pengennya Ya. sih ketemu teman-teman peluk-pelukan dulu kali ya. Ih, iya, sekarang hal kayak gitu pun jadi hal yang besar ya, Bung En ya. Susah ya. Iya, Gue kayak parah. ya kayak selama ini ya maksudnya nggak usah tipikal lah, paling nggak kayak tos-tosan, kayak rangkulan gitu sama temen. Itu kan satu hal yang kayak wajar lah ya, kayak sekarang kayak Iya. kemarin aja ketemu kayak sama Coki gitu ya, karena mau nganter sesuatu sebentar doang, kayak cuman ya nggak tos-tosan tangan, jadi kayak cuman gini doang, tos-tosan siku guys. Apa ya, jadi kayak ada batasan sih. Jadi kayak setelah kelar pandemi ini sih gue kayak pengennya ya mungkin nggak bisa secepat itu ya buat masa normalisasi ya. Iya, Tapi at betul, least betul. pelan-pelan gue sih pengennya akan balik seperti semula lagi lah. Cuman orang gue Amin. pengennya akan lebih bersih lagi aja dengan sesuatu lah, apa dengan Yes. apapun kayak ya cuci tangan dan lain-lain, ya itu lebih bersih aja. Ya, amin amin. Karena kebetulan untuk yang bukan imbauan ya, kayak dari berita pun dibaca kan akan lebih kita menuju ke the new normal itu kan ya, Bung Et ya. Yang Iya. dimana mau katanya kayak misalkan tempat pembelanjaan, lalu kantor-kantor udah pada dibuka nanti, tapi ya dengan
apa ya, dengan syarat harus bersih, harus apa dan bla Iya. bla bla ya. Semoga cepat beres deh si pandemi ini dan bisa ketemu teman-teman yang Yoi. lainnya ya Bung Ens ya. Yoi, Oke, itu tuh. pertanyaan selanjutnya Bung Ens. Ah, Apakah pada kondisi di rumah aja ini ada ide nggak untuk bikin lagu tentang pandemi? eh, waktu itu kebetulan sempet ya bikin si Om Bagus kan waktu itu kayak iseng dia main gitar gitu Hmm. di rumah terus bilang udah di rumah aja jangan kemana-mana nanti kena corona gitu. Terus kayak gue ngeliat dia posting di Instagram sama pakai gitar akustik. Terus gue bilang kayak, Hmm. oh Bang, ini kita jadiin aja deh. Udah sini, lo kirimin filenya ke gue yang lo nyanyi pakai akustik. Nanti gue isi drumnya, nanti filenya gue kirim ke Coki. Coki isi gitar sama basis sekalian, lo tinggal nyanyi ulang lagi aja. Terus udah Oh, akhirnya oke. kita bikin ulang, remake, sampai akhirnya ya video klip juga work from home juga, video klip rumahan juga, ngedit-ngedit Iya, iya. sendiri. Akhirnya kita posting buat kayak orang nonton free aja di Instagram. Itu yang kemarin tuh yang kalau yang nge-cover lagunya Smashing Pumpkin itu bukan sih Om? Ah iya, itu sempet juga tuh mengcover itu ininya Mm-mm. juga emang sama-sama tuh waktu itu kebetulan lagi biasalah karena nggak ketemuan akhirnya zooman Mm-mm. apa sama Tevi sama Vincent segala macam terus kayak lagi zooman gitu lagi video callan kita bikin yuk kolaborasi bawain lagu-lagu 90s lah yang kita suka aja gitu durasi semenit aja yang penting buat seru-seruan aja. Nah dari situ akhirnya kepikiran tuh udah gue bikin drumnya awal terus gue kirimin file-filenya udah kita bikin akhirnya. Itu sampai di DM sama si Smashing Pumpkinnya langsung kan? Sampai di DM terus yang gue lumayan shock sih di repost di Instagram video juga. Ih, juara. Emang multi talentan ini Bung En. Oke. Iya, cuma maksudnya kebayang ya zaman sekarang segampang itu untuk kayak connecting sama Orang di luar ya? luar. Coba kayak zaman Eh, dulu. iya Boro-boro. sih. Tapi itu ada sisi positif dan negatifnya juga sebenarnya. Iya, iya benar. Oke, oke. Pertanyaannya kan udah dijawab semua tuh Bung En. Tadi udah Iya. aja pertanyaannya segitu doang sebenarnya. Dan untuk Oke. teman-teman yang tadi nanya, itu nanti kalian akan di DM sama kita dan akan dapat goodie bag dari kita. Oke? Iya. Bung En ini sekarang lagi di mana sih? Lagi di Telat banget sih. Telat banget sih. Oh, puasa. Ini teh pada puasa. Bung Es lagi di mana ini? Bung Es lagi di rumah. di rumah di posisi di ruang tamu sekarang. Di ruang tamu. Oke, pengen tahu dong kan banyak nih teman-teman yang belum pernah lihat rumahnya Bung Ens atau oke, let's say room tour nih, room tour. Iya. Kalau boleh, Oke. kalau boleh. Bisa ditunjukin Boleh. nggak ruangan favorit dari Bung Ens di mana? Oke, bentar ya. Buat ini kita coba dulu. Oke. Iya. Ini kita lagi di ruang tamu. Oke. Ruang favorit gue sebenarnya ada di lantai 2,5. Kenapa gue bilang 2,5? Karena 2,5. lantai tiga bukan, lantai 2 bukan. Oke. Jadi Boleh kita lihat. Jadi di atas lantai 2 itu ada satu lantai lagi cuman kecil banget. Oke, jadi buat teman-teman yang pada pengen lihat rumahnya Bung Ens bukan sekarang mau room tour, dipantengin terus. Turunin Nah, dulu. ini kita naik ke lantai 2 ya. Nah, ini Oke. sebenarnya space favorit gue juga nih. Lumayan gue kalau mantengin bisa lama di sini nih, Om. Ini dia, ini mainan action figure gue. Kelihatan? Kelihatan. Ya, ini mainan action figure gue. Terus udah gitu, kalau ini kamar utama. Nah, ini lantai 2. Nah, kita naik Kamar lagi di utamanya sebelah. mana? Wih, Ini di sini di sebelah tempat mainan gue tadi nih. Ini tempat mainan. itu kalau dikumpulin bisa lumayan tuh buat DP rumah, Bung En. Lumayan nih, kayaknya bakalan jual satu nih gara-gara pandemi nih. Terus kalau kesini sebenarnya ke kiri kamar anak-anak. Nah ini kita naik lagi ke atas nih, lantai 2,5 nih. Oke, mana? Oke. Coba lantai 2,5-nya. Ini dia lantai 2,5-nya. Set, mentok, belok kanan lagi. Ribet ya. Nah ini dia. Nih, Oke. Disebut setengah kenapa, Bang En? karena cuma segini, lantai 3 tuh, cuma berapa kali Oh iya. Iya. jadi 2,5 nyebutnya. Second and a half floor. Oke. Kan dulu ada second floor kan. Kalau ini second Yes. and a half floor. Oke. Ya, ini di sinilah. Maksudnya kayak kemarin-kemarin misalnya kayak semenjak pas pandemi itu kan kebetulan kayak untungnya sebelum gua
Mm-mm. Eh, Sebelum pandemik gue sempat kayak nyiapin alat di sini dulu gitu, jadi gue beres-beresin alat, jadi pas di sini jadi gue nggak perlu keluar-keluar lagi, dan sebagian alat udah bisa gue pakai, jadi nggak perlu kayak, karena kan ada beberapa yang dipakai buat netral kan kayak di gudang itu, nah itu udah itu Mm-mm. semua di sini udah aman sekarang. Oh, oke, siap. Bung Ens, kan si Ya. Bung Ens terkenal dengan, bukan terkenal ya, Bung Ens kan dikenal sebagai drummer. Alat musik yang Bung Ens, apa ya, bisa dibilang second favorite deh, di luar drum, apa tuh Bung Ens? Sebenarnya gitar sih, Gitar, favorit gue. apa gara-gara namanya Eno Gitara? Mungkin itu juga kali ya. Terus kayak dan itu salah satu alat musik yang pertama gue bisa juga. Jadi kayak se sebelum drum tuh gue gitar tuh lumayan sempet manggung-manggung juga om, gue waktu gitar main gitar, Mm-mm. ikut-ikut festival. Jadi ya sampai sekarang kalau misal gue bikin lagu sendiri masih bisa lah pakai gitar dulu, ntar baru dimasukin drum, disambung drum gitu. Oke, penasaran nih kan, saya pun cuma bisa alat musik gitar, itu pun nggak jago ya, cuma bisa doang. Kalau saya dulu pertama kali belajar eh, belajar gitar itu lagunya itu Lagu apa? Cake yang I Will Survive. Kalau si Bung Ens Oh lagu iya. apa Bung Ens? Lagu apa ya waktu itu ya awal main drum ya? Masih inget nggak? Saya inget banget itu masih SD kalau nggak salah Bung Ens. Oh lagu More Than Words. Wah, Tahu nggak lagunya Ekstrim? ya More Than tahu lah, siapa yang nggak tahu, itu kan emang semuanya. Jadi lagu belajar tuh itu kan. Iya ya, maksudnya karena kayak itu maksudnya chord basic, terus udah gitu kayak yang pasti awal kan kita harus belajar metik lah, itu ada petikannya. Jadi Mm-mm. ya mau nggak mau itu yang mau pelajarin. Coba dong ngegitar dikit Bung Ens. More Ah, Than iya. Words juga nggak apa-apa, pokoknya Tapi udah lupa ya, maksudnya kayak mungkin intronya aja ya. saya masih inget kok kuncinya G ke C. Ya kan kalau nggak Enggak, salah? G ke B dulu dong. Oh iya G, Ke B, B C. dulu. Ya itu. Iya itu benar. Oke. Ayo dikit aja dikit Bung. Oke ya, ini kedengeran nggak sih? Masuk nggak suara? Coba. Kedengeran. Nah, nah, Udah. Kalau nyanyi berantakan nanti. nggak apa-apa. Oke, Bung Em, saya boleh gini nggak? Dari tadi kayak dari kemarin kan kita selalu ngasih giveaway sama teman-teman penonton ya. Terus boleh nggak sekali aja saya pengen main game sama Bung Em? Boleh, boleh. Boleh. Oke, nama gamenya saya sebut apa ya? Find Your Goods. Oke? Apa? Apa tuh? Nama gamenya tuh Find Your Goods. Jadi Bung Ens di sini Find Your cari cari 3 barang yang ada di studio, apapun itu. Misalkan di sana ada keyboard, ada sapu, ada colokan listrik. Silahkan pilih aja 3 barang dulu. Pilih 3 barang ya. Nah, pilih 3 barang yang ada di studio Bung Ens. Oke, tunggu bentar ya. Oke. Ada nggak? Ada. Ada? Ada dong. Apa aja? Ini, ini, topi cowboy, ada topi cowboy ternyata. Topi koboi 1. Ada ini namanya apa sih? Gue nggak tahu, triangle atau apa ya. Terus sama satu lagi ada ini. Ada ini 3. Topi koboi 1. Lalu, Ini apa ya namanya ya? waduh, itu apa Bung Ens? Saya nggak tahu itu namanya. Pokoknya alat musik lah ya. Cuman ini pajangan sebenarnya. Sama Yang ada namanya dong Bung Ens, biar enak. Saya nggak tahu soalnya itu namanya apa. Oke, benar. Satu lagi, kalau stick drum biasa lah ya nomornya. Nggak apa-apa, berarti stick, Berarti stick drum topi koboi, sama tabasa. berarti Iya. apa tadi? Stick, Topi cowboy, Topi cowboy. sama ini kabasa. tabasa, Ah. tabasa. Oke, Percussion sih sebenarnya ya. oke. Cara main gamenya itu sebenarnya susah-susah gampang. Nah, itu kan tadi ada topi koboi, ada tabasa, dan ada stick. Saya pengen dari 3
goods yang tadi dibawa sama Bung Ens bikin lagu, bukan bikin lagu ya, nyanyiin lagu dengan lirik menggunakan barang-barang tersebut. Misal ya, misalkan lagunya Bung Ens yang dulu nih, kan tadi ada topi cowboy sama stick. Saya contoh lagunya misalkan, oh ya gini, topi cowboy stick kabasa, nah misalkan kayak gitu. Kan kebetulan lagi ada gitar juga kan. Nah, coba pengen dong denger satu dari Bung Ens. Jadi sambil dimainin gitu. Iya kan, itu ada 3 itu tuh. Nah, Bung Ens bikin lagu atau bukan bikin lagu, nyanyiin lagu yang udah ada aja tapi liriknya diganti sama itu. Oke, lagunya ini ya. Lagu Cahaya Bulan aja ya. Boleh, silahkan. Oke. Ya. Topi cowboy setik drum dan kabasa. Topi cowboy setik drum dan kabasa. Gitu ya. Iya, bisa. Pantes lah mau tahu yang ada namanya, mesti dinyanyiin ya. Nah itu makanya sendiri bingung gak bahasa apaan, gimana dijadiin lagu ya kan? Lah. Aduh, thank you banget loh, Bung Ens sudah mau main game sama kita walaupun ya agak cringe dikit, nggak apa-apa ya. Nah, Bung Ens masih mau tanya-tanya mumpung masih ada sisa waktu berapa menit lagi nih? 15 menit lagi kebuka ya. Nggak apa-apa ya Bung Ens ya? Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya gini sih, kalau misalkan sekarang pertanyaannya lebih ke general lah, lebih ke keadaan yang sekarang lagi kondisi sekarang lah. Kayak misalkan komentar, saya pengen gimana ya Bung Ens, komentar Bung Ens soal orang-orang yang nggak patuh soal PSBB. Kan kemarin banyak banget tuh, kayak misalkan ada yang kalau misalkan Bung Ens baca berita yang ada di McD Sarinah, mungkin Bung Ens lihat beritanya. Nah itu satu. Lalu yang kayak misalkan di bandara, nah lalu yang orang-orang pada beli baju, padahal ya lagi kondisi kayak gini kok masih orang-orang masih sebanyak itu untuk mau beli baju. Minta komentarnya dong Bung Ens, kira-kira. Apa ya, sebenarnya gue sih agak kecewa juga ya gitu, kayak gue pun aja kayak menahan diri untuk menjauhi keramaian kayak gitu. Maksudnya itu untuk kebaikan gue sendiri sama kebaikan orang lain juga gitu, karena kan kita juga bisa jadi carrier pembawa. Nah kayak maksudnya kayak ya kita aja kan dengan tidak melakukan aktivitas, tidak manggung sebagai musisi, itu kan juga apa bedanya keramaian musik di secara di panggung dengan maksudnya di lapangan dengan kayak keramaian orang di itu, kayak kita sudah menahan diri untuk selama ini untuk kayak biar kondisinya membaik dulu lah, baru nanti kita pelan-pelan kita bangun lagi. Tiba-tiba ada kejadian kayak gitu kan, gue kayak ngerasa gila, selama ini gue yang udah mencoba kayak percuma gitu nggak sih mungkin? Iya kayak percuma sih. Sia-sia. Iya. Sampai yang paling sedih itu sebenarnya sampai yang paling sedih itu sebenarnya ngelihat kayak para yang orang-orang garda terdepan kayak misalkan dokter, suster dan kawan-kawannya sampai bikin campaign Indonesia terserah. Saking ya udah segitu orang Indonesia kayak, maaf bukan orang Indonesia maksudnya untuk sebagian orang gitu ya. Mungkin kayak nggak ada takut-takutnya, nggak bisa dibilangin juga gitu, kok gimana di sini mau beres coronanya kalau misalkan orang-orangnya bisa kayak gitu juga, ya kan men? Iya, apalagi kayak garda terdepannya, kayak maksudnya kayak petugas medis gitu segala macam, mereka kan lebih yang kayak hidup mati di situ, mau nggak mau kayak harus mati-matian lah. Kalau gue mungkin nggak seberapa ya, gue mungkin kecewanya kayak ya gue udah di rumah capek-capek, tiba-tiba masih ada kayak gitu. Nah kalau yang kayak petugas medis gitu kan dia kayak gue udah ngobatin orang, ngurusin lebih parah kan? Nah itu dia lebih kesian lagi. Iya itu gitu makanya. Agak lumayan kesel sih ngeliat kemarin kayak gitu. Nah, oke. Bung Ens kan selama ini udah di rumah berarti udah hampir 3 bulan. Mungkin nggak ada yang tahu juga. Semoga sih pandemi ini secepatnya selesai gitu. Kalau misalkan ternyata di PSBB-nya diperpanjang lagi, lockdown-nya diperpanjang lagi, karantinanya diperpanjang lagi, ada niatan untuk collab sama siapa nggak, Bung Ens? Kayak misalkan kayak kemarin nih collab virtual kayak gitu.
kemarin kan sempat sama Tuan 13, terus udah gitu sempat sama Tepi, sama Onca, Andi, Riz, dan lain-lain lah ya. Apa ya, kepingin lagi sih kemarin kayak ada kepikiran buat ngajakin kayak cewek sih ya, paling enggak entah itu bass atau nyanyi atau main gitar gitu, pengen collab sama musisi cewek aja gitu. Cewek musisi siapa kira-kira Bung En? Siapa tahu nonton gitu di sini? Belum tahu ya, kepikiran sih si siapa ya, mungkin siapa ya, Wanda Omar kali basis tuh, atau Cua, atau Dua kotak kan? terus bisa juga kalau gitaris siapa ya, siapa aja lah pokoknya yang baru Siapa kepikiran aja? sih itu sih, basis sih sebenarnya gitu, pengennya gitu. Siap, siap. Semoga ketemu jodohnya. Kok jodoh sih? Semoga ketemu temannya. Bener, Kalau jodoh basis. ya jodoh pasti kan kalau jodoh hidup udah ada ya, Bung ya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Aduh. Bung, ada pesan-pesan nggak buat temen-temen gitu ya? Kayak apa ya? Karena ya keadaan yang kayak sekarang, pesan dari Bung En sebaiknya kayak gimana atau apa gitu. Boleh dong sepatah dua kata ya buat Bung En. Oke, pesan-pesannya dari gue sih buat kalian ya itu aja sih, sebenarnya lebih ke stay healthy, pokoknya be safe aja, terus udah gitu kayak apa ya, kalau bisa kalau bisa memang harus di rumah dulu, terus udah gitu apa ya, yang pasti jaga kesehatan deh, terus karena buat kedepannya yang lebih baik aja kalau gue. Terus mungkin itu aja sih ya sebenarnya, kalau untuk sekarang ini gue lebih worried ke orang-orang, kesehatan orang-orang soalnya gitu. Oke. Bung En sebenarnya gini, kan kita tuh kita jujur-jujuran aja ya, transparan aja ya. Sekarang kan baru 5.30. Sedangkan jam buka itu kalau nggak salah 5.50, berarti kita masih punya waktu 20 menit. Tapi saya nggak mungkin juga sih ngajakin Bung Ens untuk live sampai 5.50. Paling saya akan ngajakin 10 menit lagi. Okay. Saya mau main game lagi deh, kalau gitu boleh nggak? Boleh. Oke. Nama gamenya apa ya? Bentar, saya pikir-pikir dulu. Nama gamenya itu misalkan apa kata Google? Nah, boleh ya? Okay. Boleh. Kita coba. Ini langsung loh ya. Ini maksudnya saya nggak dibuat-buat. Kita coba Google. On the spot langsung, on the spot. Google. Kita cari namanya Eno NTRL. Mungkin kelihatan ya. Coba. Eno NTRL, terus apa ya huruf selanjutnya? A B C D E G. Oke deh, saya coba G ya. Oke. Yang keluar apa? Eno NTRL G. Nah, keluar ya. Kelihatan nggak Bung En? Kelihatan. Oke, saya baca. Nah, yang paling atas itu, oh ini. Tuh kan pas banget. Paling atas itu urusan fashion, Eno NTRL tak suka yang ribet. Nah, boleh tuh dikomentarin, Bung En. Pas banget, relate banget kan. Ih, cocok banget emang jodoh ya. Gimana tuh? Komentarin dong, Bung En. Kayaknya nggak on the spot nih, kayaknya janjian sama Google nih. Oh iya, jangan dibilangin ya Allah. Kok dibilangin? Gimana? Kalau menurut gue ya, tentang fashion berpakaian kamu yang ribet. Iya, betul. Kalau gue sih kayak ya memang gitu ya, maksudnya kayak kepingin kayak apa yang gue pakai itu sehari-hari, ataupun kayak gue beraktivitas kerjaan gue, entah misalnya gue bukan pemain drum pun, misalnya gue entah pemain gitar atau orang kantoran, gue pengennya pakaian yang gue pakai senyaman mungkin, karena pakaian gue tuh mempengaruhi pekerjaan gue kalau menurut gue ya gitu. Kayak nggak mungkin kayak gue main drum tiba-tiba pakai jas gitu, mungkin ada juga pemain drum yang pakai jas mungkin, tapi mereka nyaman dengan kayak gitu. Kalau gue kan memang mainnya mesti yang disuruhnya bolong ya? Yang disuruhnya bolong ya, Amen? Ini punya lengannya bolong, itu emang buat kenyamanan juga sih. Terus kayak apa ya, menyamankan ruang gerak gue lah gitu. Kayak misalnya buat mencapai ke simbal, mencapai ke tom gitu, itu ruang gerak gue, space gerak gue lebih enak aja, lebih banyak gitu. Terus kayak misalnya kalau buat jalan-jalan dan buat lain-lain, itu emang kebetulan gue dari dulu emang sukanya pakai kaos ya, maksudnya. Dan rata-rata kalau cowok kan ya udah t-shirt aja udah gitu, nggak mungkin ada model-model kayak cewek yang lebih banyak cuttingan potongannya lah ya.
yang pasti di desainnya itu kalau gue seneng kayak simple, terus udah gitu nggak terlalu banyak corak, nggak terlalu rame. Mungkin kalau corak pun kayak nggak terlalu banyak motif lagi. Nah itu gue masih nyaman sih untuk pakai. Kayak gini ya Bung Es ya? Kayak gini Bung Es ya? Iya, kayak gini juga nih. Simpel aja Nah, sih. kebetulan berarti si Motley pun menunjang apa ya? Menunjang stylenya dari Bung En sendiri, bener gak sih? Makanya sampai saat Iya. ini masih bertahan jadi brand ambassador kita, bener kan? Iya benar. Itu sih memang karena kayak cukup kayak t-shirt main di font aja tuh gue udah seneng ngeliat karena itu kan yang lebih susah kan kayak dari font kita mesti ngerubah kayak sampai orang dapet kayak ke brainwash dengan fontnya itu gitu. Itu yang susah sebenarnya. Oke, Bung En, ngomong-ngomong kan tadi udah ngomong soal fashion dan kawan-kawannya kan tadi pun Bung En sudah apa ya udah nyampein pesannya untuk teman-teman di luar sana. Saya pengen dong biar kebetulan nih Bung En, timnya Motley itu lagi ada di sini Bung En, di belakang ini. Hei, nyapa dong? Timnya Motley mana? Hei, timnya Motley. Nah, kebetulan lagi ada di sini. Kemudian banyak banget ada nggak pesan-pesan atau misalkan request dari Bung Ens untuk tim Motley kayak gimana? Apaan? Untuk tim Motley apa ya? Requestnya kepingin jalan bareng, kepingin jalan bareng, terus udah gitu foto bareng tapi di luar kota dong yang tempatnya seru. Nah, kedengeran nggak? Siap tuh katanya Bung Ens nanti abis corona beres. Nanti beli tiketnya pakai uang Bung Ens, fotografernya dari Bung Ens, kita ikut jalan-jalannya, oke? Siap nggak? Siap nggak? Ya, camping aja ya. Camping mah murah tuh Bung Ens, yang mahal dong, Maldives gitu kalian. Abis itu pas lo bilang ke gua, ya kita camping aja kalau gitu. Oke. Apalagi ya kira-kira? Kebersamaan. Nah, itu Bung Ens, karena emang mungkin kayaknya setelah corona ini hal-hal besar, maksudnya gimana ya, hal-hal yang dulunya mungkin hal-hal biasa akan menjadi hal yang besar untuk kedepannya Bung Ens. Kayak contohnya yang tadi ya ketemu teman-teman, ngumpul sama teman-teman, bahkan untuk buka bareng pun sekarang tuh kayak menjadi sesuatu hal yang apa ya, yang aku pengen banget gitu. Iya kayak maksudnya kayak misalnya pengen liburan sama tim Motley nih, sekalian foto atau apa. Kayak mungkin kita udah lama nggak keluar gitu ya, mungkin kita camping itu berasa di Maldives. Ya iya karena sesusah itu kayak. Sesusah itu, jadi nggak perlu yang jauh-jauh. Oke, Bung Ens kayaknya segitu aja karena jam pun sudah menunjuk. Oh bentar lagi udah buka nih. Terima kasih nih Bung Ens untuk bincang-bincangnya. Siap. Seru banget Bung Ens, seru banget. Kayaknya kapan-kapan kita harus ngobrol-ngobrol lagi, tapi harus lebih kece kayaknya karena sekarang mungkin nggak kece karena puasa kayaknya agak lapar gitu ya, jadi pikirannya terbelah nih antara makan gitu. Thank you banget loh Bung Ens ya, semoga pandemi cepat selesai, semoga keluarga semuanya sehat di sana ya, dan ya amin. Saya Faiz undur diri Bung Ens, thank you banget ya, semoga kita cepat ketemu. Oke, dadah semuanya, thank you. Dan untuk teman-teman sekalian yang tadi udah ada yang pertanyaannya udah disebutin, jangan lupa DM ke kita. Nanti kita kayaknya share lagi untuk username-nya. Takutnya tadi karena username-nya tidak nggak tersebut karena tadi ketutup juga. Jadi ditunggu aja instastory dari kita. Dan jangan lupa nanti jam 8 malam. Ingat jam 8 malam tolong reminder di handphonenya masing-masing. Karena kita akan live langsung dengan Dr. Tirta. Bahasanya apa? Kalian tunggu aja. Oke, Faiz signing out. Bye-bye.